akan disampaikan fakta kesejahteraan yaitu Bapak Nasihat Menteri untuk itu waktu bersedia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Siswaan Bu Betty, Pak Gatot, yang saya hormati tim bimbingan konseling SMA Negeri 1 Buncar, wabil khusus anak-anak sekalian perwakilan kelas 10, 11, dan 12. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di live fisika ini dengan keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, yang penting sehat psikisnya, ya, dan sehat jasmaninya. Sholawat dan salam mari kita tujukan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya baik di dunia dan di akhirat. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, di awal sudah disinggung banyak hal oleh Bu Betty, Pak Gatot, dan Bu Kasih berkaitan dengan kejadian-kejadian yang sering menimpa teman sebaya kalian, sehingga ini perlu ada tindakan tegas, tidak hanya dari pihak sekolah, tetapi ada campur tangan dari teman sebaya, ada kerjasama pihak sekolah bersama dengan siswa, sehingga warga sekolah akan ikut mencegah berbagai kegiatan tindak kekerasan yang ada di sekolah. Sebelum Bapak menyampaikan panjang lebar, perlu kalian simak sebentar saja video ini. Nanti ada progresnya dengan tema hari ini. Yang belakang kami berharap nanti cermati videonya sampai habis, kemudian pemahaman berkaitan dengan materi hari ini dicermati, ya, sehingga nanti kalian menjadi perwakilan kelas yang handal, sehingga SMA 1 Buncar itu lingkungan aman, nyaman, dan terkendali, ya. Hingga 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental yang berwaktu 12 bulan. Hal itu berdasarkan hasil survei mereka pada tahun 2002. Stigma negatif pada orang dengan gangguan mental membuat para pasien tidak peduli dan mengganggu sekali perlakuan emosional. Apa pentingnya deteksi dini dan mental pada anak dan remaja itu diberikan KPU dan juga rasmi. Video tadi memperlihatkan kepada kita semuanya bahaya gangguan mental, ya, dimana cenderung gangguan mental itu seringkali di zaman sekarang itu mengintai anak-anak dan remaja, dimana remaja ini pada usia-usia kalian semuanya. Kalau punya sakit fisik bisa dideteksi mudah, ya, mudah. Ketika sakit panas, demam, ya dibawa ke rumah sakit diobati.
Tetapi penyakit gangguan mental ini masih membutuhkan proses deteksi yang cukup dini berkaitan dengan gangguan mental. Gangguan mental itu tidak hanya sakit kejiwaan, tetapi gangguan mental ini biasanya itu sering marah, baperan dan sebagainya, itu salah satu bentuk penyakit mental. Ya, coba diperhatikan video yang kedua. Itu salah satu bentuk perundungan, ya, di mana perundungan itu tidak hanya terjadi di sekolah, tapi juga di luar sekolah. Ini salah satu contoh bentuk perundungan. Ada lagi yang lebih fatal, anak sekalian. Dampak perundungan itu tidak Pak Kas perlihatkan videonya. Ada korban perundungan akhirnya bunuh diri. Karena apa? Rata-rata perundungan itu yang menjadi dampak paling besar adalah itu mental. Padahal setiap siswa pembentukan mental itu berbeda-beda. Ada yang kuat, ada yang tidak kuat, ada yang lemah. Ketika target sasarannya korban perundungan itu mengalami mental yang rendah, lemah, terjadi satu tindakan bunuh diri. Ya, makanya tadi di awal sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, hati-hati berkaitan dengan bullying atau perundungan. Hari ini, coba diperhatikan, hari ini kita akan melakukan sebuah pemahaman bersama-sama dengan guru BP, kemudian guru senior Pak Gatot, Humas dan kesiswaan. Ya, jadi kita berharap di SMA 1 Muncar tidak ada tindakan 3 dosa pendidikan. Salah satunya adalah perundungan atau bullying. 3 dosa pendidikan, bullying, kekerasan seksual, dan intoleransi. Hari ini kita akan membahas secara mendalam berkaitan dengan pemahaman apa itu bullying. Hari ini adalah model pencegahan perundungan di sekolah, karena kita di lingkungan sekolah. Mengenal perundungan di sekolah. Pengertian perundungan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan secara fisik, psikis, dalam jaringan, atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi di satuan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka atau cedera, luka fisik, baik permanen ataupun nantinya bisa mengakibatkan kematian. Sebenarnya kalau perundungan itu secara bertahap tidak terasa, lebih terasa pada kekerasan fisik karena langsung terasa. Tetapi kalau perundungan secara mental ini yang lebih bahaya. Lebih bahaya. Indikator perundungan. Kenapa dinamakan perundungan? Yang pertama, disengaja. Ketika melakukan perundungan, mencela, menghina, ya, itu dilakukan secara sengaja. Itu disebut dengan perundungan.
Ya, disebut dengan perundungan. Dilakukan dengan sengaja. Ada temannya yang nggak suka dengan teman yang lain, itu dengan sengaja melakukan tanpa ada paksaan, disengaja melakukan celaan, menendang, memukul dan sebagainya. Itu disengaja. Kemudian indikator yang kedua itu dilakukan berulang-ulang. Ya, dilakukan berulang-ulang. Jadi kegiatan disengaja mencubit, mencela, mencemooh, ya, baik dengan bahasa verbal, biasanya kan pakai menggunakan bahasa body shaming, ya, koncone gendut, dilone gendut, ya, dan sebagainya. Dilakukan dengan sengaja dan berulang-ulang. Itu termasuk indikator perundungan. Kemudian ada yang ketiga adalah ketidakseimbangan. Artinya ketidakseimbangan ini biasanya perundungan itu dilakukan oleh pelaku yang punya kelompok komunitas lebih banyak, kemudian melakukan tindakan verbal ataupun fisik ke teman yang tidak punya satu geng, tidak punya teman kelompok yang lebih banyak. Itu biasanya seperti itu. Atau merasa dirinya lebih kuat, lebih besar, mencemooh, merundung adik kelasnya, temannya yang badannya kurus dan sebagainya. Nah, ketiga hal itu termasuk perundungan. Ketika tidak termasuk dalam ketiga indikator itu bukan perundungan namanya. Dilakukan sekali tapi tidak sengaja, itu bukan perundungan, tetapi agresi ataupun kekerasan. Yang dinamakan perundungan dilakukan dengan sengaja, berulang-ulang. Kemarin menghina, sekarang menghina, besok menghina, ya, 2 hari yang lalu menghina, ketemu di kantin, ketemu di toilet, ketemu di musola, ketemu di aula, berjalan bersama-sama ketika pulang, ditandui dan sebagainya, bahkan dijalui duit, kalau gak gelem diintimidasi. Itu disebut dengan perundungan. Ketika hanya dilakukan sekali dan itu tidak diulang, berarti bukan perundungan. Di zaman modern dengan teknologi ini, maka indikator itu ditambah. Ya, ditambah. Di zaman teknologi, perundungan itu disebut dengan cyberbullying. Tidak membuli secara lisan, tidak membuli secara fisik, tetapi membuli dengan media sosial. Ya, komentar, ya, netizen itu salah satu bentuk cyberbullying. Sehingga banyak artis ketika dikomentari oleh netizen secara berulang-ulang, itu ada dampak konsekuensi hukuman pelanggaran berkaitan dengan birokrasi, berkaitan dengan hukum, bisa. Ya, di zaman sekarang makanya kalau zaman dahulu mulutmu harimaumu, kalau zaman sekarang jarimu harimaumu. Karena salah mengetik saja bisa menjerat orang itu ke dalam hotel rodeo. Kemudian selanjutnya indikator tambahan. Yang pertama anonimitas. Apa itu anonimitas? Ketika WA teman tanpa ada nama, mencela, kemudian menghasut, ya, dengarkan baik-baik, ini sangat penting sekali bagi kalian. Makanya harapan kita bersama dengan pemahaman bersama, kalian tidak melakukan hal itu dan bisa menyebarkan pemahaman itu kepada teman-temannya. Ya, yang keempat adalah anonimitas. SMS, WA tanpa ada nama kepada temannya yang tidak dikenal, yang tidak disukai, dengan bahasa-bahasa menjelekkan, gosip, rumor, supaya dengan tujuan anak itu tidak ditemani, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya publik versus pribadi. Artinya ketika pelaku bullying itu mau membuli korban, itu diunggah di media sosial.
media grup WA, di Facebook, ya di Instagram, di Telegram, diunggah. Bahkan baru-baru ini banyak sekali ketika di WA grup kelas, grup kelompok kelas, grup dan lain sebagainya, komunitas, ada temanmu yang tidak suka dengan teman yang lain, diambil fotonya, dibuat stiker. Ya kan? Tapi kalau stiker semangat, ayo bergerak bersama, ayo belajar bersama, bagus. Tetapi kalau stikernya bisa merendahkan harga diri korban, itu disebut dengan publik versus pribadi. Ya, itu ya. Nah, ini yang penting bagi kalian. Dasar hukum terkait perundungan. Pelaku perundungan bisa terjerat undang-undang Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Tadi di awal Bu Kasih sudah menyampaikan, ada temanmu yang sudah dilaporkan ke pihak sekolah, menyampaikan ke pihak sekolah ada perundungan di lingkungan sekolah, bahkan mengenai anaknya sendiri. Betul Bu Nggih? Mengenai anaknya. Ketika sekolahan tidak bisa bersikap, maka ini akan pindah sekolah atau mau melanjutkan laporannya ini ke jalur hukum. Ya, ini yang paling parah sekali. Maka dari itu kita berharap perundungan, kekerasan seksual, intoleran di SMA Sehat Muncar tidak ada. Dasar hukum yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Jadi kalian bisa nanti, ya, bisa melaporkan korban dengan pasal Undang-Undang 2 itu, bisa. Ya, ini dasar hukum terkait dengan perundungan. Kemudian memahami jenis perundungan. Nah, ini yang kamu pernah lakukan, tapi kamu nggak sengaja kalau itu perundungan. Yang pertama, perundungan fisik, melakukan secara berulang kekerasan fisik seperti memukul, menendang, dan mencubit. Kalau hanya mencubit sekali, mencubit temannya lawan jenis, mencubit dengan tujuan ingin cari perhatian satu kali tadi, ya itu nggak masalah. Tapi kalau nyubitnya ini bukan nyubit sayang, tapi nyubit sampai memar, dan itu dilakukan berulang-ulang, itu termasuk perundungan atau bullying. Ya, di belakang saya berharap HP-nya dimatikan dulu, kita fokus ke sini. Jangan merasa di posisinya di belakang, tidak ada pengawasannya, karena tujuan kita bersama inginnya perundungan di SMA 1 Muncar tidak terjadi. Ya. Yang kedua, kalau fisik itu kan sudah terlihat, memar, ditendang, dipukul itu kelihatan. Tapi yang lebih penting adalah perundungan secara verbal, mengejek dan menghina melalui perkataan secara berulang dan mengakibatkan korban sakit hati dan kehilangan kepercayaan. Ini yang dilaporkan oleh orang tua kepada BPBK kemarin, itu jenis perundungannya perundungan verbal, body shaming, ngelokne bagian tubuh, ya ini, sehingga itu nanti bisa melemahkan mental dia. Ini yang paling penting. Makanya harapan kita bersama kalian tidak melakukan hal itu. Kemudian selain perundungan verbal, yang ini efeknya sangat luar biasa sekali. Bahkan anak itu pernah nggak mau sekolah, anak itu nggak mau masuk kelas. Itu pengakuan orang tua yang melaporkan hal itu kepada pihak sekolah, dalam hal ini BPBK. Jadi sangat luar biasa sekali. Kemudian selain perundungan verbal, ada perundungan sosial atau relasional. Karena pengikutnya di Instagram banyak sekali, di Facebook banyak sekali, ketika tidak suka dengan temannya, diunggah di media sosial dengan harapan banyak temannya yang mendukung
bullying tersebut. Ini perundungan secara sosial. Ya. Yang kedua, perundungan daring atau cyberbullying tadi, ya, lewat WA, ya, seringkali di WA tapi tidak ada namanya, atau SMS. Dulu ada SMS itu nggak bisa dideteksi, ya, ini dari mana itu ada, bisa dulu zaman dulu seperti itu, ya, mencemooh, menghina, ya, intinya sudah merendahkan harga diri korban. Di zaman sekarang menggunakan media sosial, ya, dan sebagainya. Kemudian ejekan atau perpeloncoan, ini biasanya sering terjadi di usia-usia kalian. Ketika kalian punya geng misalkan, geng ini terkenal di kelas, ada rekrutmen kaderisasi, ada yang adik kelas misalnya kelas 10 mau ikut geng kelas 2 atau kelas 3, ya harus ada kaderisasi. Bagaimana perpeloncoan? Ayo kamu dari sini, dari sekolah nanti sampai pulang jalan kaki, pakai apa, nama saya dan sebagainya, yang intinya dengan tujuan merendahkan harga diri anak itu. Dan itu dilakukan seringkali, ya, dilakukan seringkali. Ada siswa yang ingin masuk ke grupnya, ke kelompok yang lain, kelompok itu terkenal, dimintai iuran, dan itu seringkali, ya, itu disebut dengan ejekan atau perpeloncoan. Perundungan ada di mana-mana, di sekolah, di rumah, di area publik, bahkan di dunia maya, ya, sehingga kalian itu perlu diwaspadai, ya, sehingga tidak hanya di rumah, di sekolah, tapi di area publik, bahkan di dunia maya itu seringkali. Makanya kalian perlu berhati-hati. Kenali peranmu di situasi perundungan. Nah, ini yang seringkali Bapak Ibu guru melihat kalian itu cuek ketika melihat perundungan di kelas, di sekolahan, seolah-olah tidak tahu. Pernah ada temanmu bertengkar, kemudian Bapak Ibu guru mendengar, kemudian langsung menghampiri, mendekati, ditanya, siapa yang bertengkar itu, Rek? Yang tidak bertengkar, ketika ditanya dan tahu, tidak bisa menjawab. Jawabannya apa? Nggak ngerti, Pak. Nggak ada ini, Pak. Padahal temanmu tahu di sampingnya. Nah, ini, ya. Kenali peranmu di situasi perundungan. Yang pertama, pelaku. Pelaku perundungan adalah pelaku, seseorang yang melakukan perundungan, itu pelaku. Yang kedua, korban. Korban adalah orang yang menjadi target perundungan. Yang ketiga, dan ini banyak komunitasnya, adalah penonton atau yang disebut dengan bystander. Penonton atau bystander itu hanya menyaksikan dan tidak berbuat apa-apa. Bystander terlibat dalam membiarkan perundungan yang terjadi. Apakah ada pasalnya, Pak, perundungan ketika saya menjadi bystander, penonton yang baik hati? Ono koncone mencepok koncone, saya diam saja, Pak. Atau bahkan saya mendukung, Pak. Itu namanya bystander. Apakah ada hukumannya? Ada. Karena bystander, penonton itu melakukan kegiatan pembiaran ketika pelaku perundungan melakukan perundungan terhadap korban dan tidak berbuat apa-apa. Biasanya kalian, ya kan? Biasanya kalian. Bystander ada dua jenisnya, ada dua jenis bystander atau penonton yang baik. Tapi dalam hukum nggak boleh penonton yang baik itu. Bystander aktif, artinya apa? Ikut senang dengan adegan perundungan yang dilakukan pelaku sehingga secara tidak langsung mendukung tingkah laku pelaku. Jadi ketika ada temannya di kelas atau di lingkungan sekolah, ada temannya pelaku itu membuli temanmu, kalian senang. Yo, malah mendukung, arek ku terakhir anu dan sebagainya. Mendukung. Itu namanya bystander aktif. Ada juga yang diam saja, namanya bystander pasif.
Bystander pasif menyaksikan situasi tanpa membantu korban dan mendukung pelaku. Jadi menengahi, ono koncone ditendang, ono koncone dijalui duit, ono koncone dijuwit sampai memar, dan itu dilakukan beberapa kali, kamu diam saja. Kenapa? Tanya di dalam hati kamu. Kenapa bystander itu ada? Alasan seringkali bystander tidak melakukan tindakan apapun. Ini Pak Kas survei. Kenapa bystander tidak melakukan apa-apa? Baik bystander pasif ataupun bystander aktif. Yang pertama, takut menjadi target perundungan jika membela korban. Betul? Takut. Yang kedua, khawatir urusan menjadi panjang jika melaporkan perundungan. Betul? Itu alasan yang, dua alasan itu yang paling kuat. Tapi sebenarnya banyak alasan yang Pak Kas kumpulkan, kemudian saya kerucutkan kembali, saya simpulkan menjadi dua. Ya, takut dan kemudian urusannya menjadi panjang. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, ketika kalian tidak melakukan apa-apa, ini yang sangat sulit sekali bagaimana mau mencegah perundungan di lingkungan sekolah. Bapak Ibu guru tidak mungkin bisa tanpa kerjasama dengan seluruh warga sekolah, bahkan kalian objek perundungannya. Bapak Ibu guru tidak bisa tanpa ada kerjasama dengan kalian, karena kalian yang tahu. Dampak bullying itu besar sekali. Salah satunya adalah emosional dan mental. Kenapa saya sampaikan itu? Karena dampak emosional dan mental ini yang tidak bisa diukur, yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Anak ini selalu melamun, anak ini selalu merenung, anak ini selalu menjauhi teman-temannya, diam, tidak pernah aktif, dulunya aktif. Karena apa? Karena ini dampak mental yang direndahkan oleh pelaku bullying. Kalau itu terjadi kepada adikmu, kalau itu terjadi kepada saudaramu, bagaimana perasaan kamu? Terus tindakanmu bagaimana? Ini yang perlu kita lakukan sedini mungkin supaya bullying yang ada di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, area publik, dunia maya tidak terjadi. Dampak fisik jelas sudah, yang sudah Pak Kas tadi sampaikan. Kalau dampak fisik kelihatan, ya kan? Dampak sosial, menarik diri dan merasa cemas. Iya, biasanya sering aktif di komunitas, biasanya sering aktif di ekstrakurikuler, kokurikuler, karena mentalnya sudah kena, harga dirinya direndahkan, makanya dia menjauhi teman-temannya, tidak pernah bergaul dan sebagainya. Ya, HP-nya yang saya tandai, HP-nya coba. Ya. Kemudian dampak akademis. Ketika dampaknya emosional, mental sudah kena, dampak fisik kena, dampak sosial sudah kena, sehingga berdampak pada penilaian akademis. Ya, sehingga prestasinya menurun. Rasa senang belajar, mau masuk nggak mau, takut dengan temannya, malu dengan temannya karena harga dirinya sudah direndahkan. Ini yang penting, ya. Makanya kita bersama-sama di sini untuk tidak melakukan dan bersama-sama mencegah. Kalian kalau bisa jangan menjadi bystander, baik pasif ataupun aktif. Mengenal pelaku perundungan. Kita mengenal kembali pelaku perundungan. Pelaku perundungan itu biasanya bersikap agresif. Neng kelas mungkin mencari perhatian, kancane lingkup, melayu-melayu sendiri, ya, melaku-melaku kemana-mana, itu agresif. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah impulsif, sering berbuat onar dan kesulitan dalam berempati. Ketika temannya jatuh, dia malah tertawa. Ketika temannya kehilangan uang, kehilangan dompet dan sebagainya, dia malah tertawa dan senang. Ini salah satu bentuk ciri pelaku perundungan.
kemudian memiliki kuasa tertentu karena dia punya teman banyak, mudah sekali merundung temannya yang temannya tidak punya komunitas atau paguyuban atau apalah geng dan sebagainya. Merasa dirinya besar, merasa dirinya punya bela diri, maka bisa seenaknya merendahkan yang lain. Ya, ada apa di luar? Kok fokusnya di luar? Kemudian bukan sekedar bercanda, usil tapi berulang kali. Kalau bercanda satu kali, ya itu boleh. Tapi kalau sering kali, baik melakukan fisik, melakukan verbal, itu juga berbahaya. Faktor pelaku perundungan. Nah, faktor pelaku perundungan. Ini biasanya anak-anak yang melakukan perundungan itu biasanya karena di keluarganya tidak menemukan keharmonisasian di dalam keluarga, sehingga dia mencari perhatian di luar keluarganya, ya kan? Tuh. Yang kedua di sekolah, ya di sekolah, pengabaian dari sekolah terkait perilaku. Yang kedua teman sebaya tadi, teman sebaya atau istilahnya penonton, bystander, baik pasif atau aktif. Ketika temanmu melakukan perundungan, kalian mendukung, kalian diam saja, tidak melakukan apa-apa. Itu menjadi faktor kenapa pelaku perundungan ada. Yang ketiga konten media, ya konten media ini seolah-olah kalian ini pengen meniru di televisi, di sinetron, ya kan, di film, ya seperti itu. Sehingga kalian lupa kalau kalian ini statusnya adalah pelajar, ya kan? Dan di film tidak harus diaplikasikan, diterapkan di dunia nyata, karena film itu berbentuk hiburan. Di dalam film, sinetron dan sebagainya, itu ada amanat yang perlu kalian ambil, ya. Tidak serta-merta ono sekolah. Kalau dulu filmnya Catatan Si Boy, tapi sekarang mau didaur ulang kembali, ya Catatan Si Boy, ya bolos, diomongi gurunya nggak gelem, mentang-mentang naik sepeda motor, balapan, ngopi di pinggir jalan, itu Catatan Si Boy dulu seperti itu, ya pacaran dan sebagainya boleh, siapa yang nggak memberi pacar boleh, tapi sesuai dengan batasan yang ada, ya seperti itu. Sekarang apakah kita bisa menjadi orang-orang yang bisa melakukan pencegahan di sekolah? Atau istilahnya bagaimana kita mengubah penonton menjadi sekutu? Artinya sekutu itu terlepas dari hal itu. Penonton atau bystander dapat melakukan yang pertama, ya bagi kalian ini, yang pertama tidak meladeni perundungan, tidak menjadi bystander aktif maupun pasif. Yes. Yang kedua, menghentikan perundungan jika merasa aman. Nah, artinya aman apa? Ketika ada temanmu yang kenal melakukan perundungan, ya kalau bisa dicegah, ya kalau bisa dicegah. Yang ketiga, carilah bantuan dari sesama teman atau guru. Jadi ketika kalian menemukan perundungan, langsung saja dilaporkan ke Bapak Ibu guru yang ada di kelas. Kalau ada di kelas tidak ada, langsung laporkan ke BPBK. Ya, nanti secara otomatis BPBK tidak akan membocorkan rahasia kamu siapa yang melaporkan. Ya, yang keempat, temani dan tanyakan kondisi korban. Biasanya ketika kalian itu melihat temanmu setelah dibully, kamu ditinggal, temanmu yang korban itu ditinggal. Harusnya ditekati, ya. Jangan sampai berlarut mental kondisi psikis temanmu itu jadi down. Ya ditemani, ditanyakan, ya si kae mau kenapa, melakukan apa? Kamu nggak apa-apa, tidak. Ketika istirahat diajak, ayo kita bareng-bareng ke kantin, keluar atau di bawah pohon dan sebagainya.
Ya, kita temani. Jangan malah membiarkan korban itu merenungi nasib yang menjadi korban tadi, menengahi dan sebagainya. Ya, semua berperan dalam mencegah perundungan. Tidak hanya Bapak Ibu guru, tapi kalian berperan aktif dalam mencegah perundungan. Harapan dan Bapak Ibu guru yang ada di sekolahan, yang di belakang, duduk di belakang, meskipun tidak memperhatikan secara seksama, tapi kita bersama yang ada di ruangan ini sepakat semuanya kalau perundungan di SMA 1 Muncar tidak ada. Setuju atau tidak? Ya, itu. Sekarang ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan. Mitos atau fakta? Perundungan merupakan hal yang wajar terjadi di kalangan anak atau peserta didik. Mitos atau fakta? Mitos, ya, tidak boleh, ya, tidak boleh perundungan. Dua, perundungan membentuk karakter murid menjadi lebih kuat. Apa betul? Biasanya misalkan, loh, kemarin ada ya teman saya itu dulu SMP-nya dibully, seringkali dibully. Tapi SMA-nya sekarang menjadi jagoan di SMA, menjadi kuat. Apa betul seperti itu? Hah? Mitos atau fakta? Fakta. Mitos. Yang menjadi kuat setelah dibully bukan bulinya, tetapi solusi untuk mencari jalan keluar ketika mentalnya down. Solusinya, ya, solusinya bukan gara-gara dampak dari bulinya, tapi bagaimana kalian ya mencari jalan keluar supaya bangkit kembali, itu yang paling penting, ya. Perundungan fisik dan verbal sama-sama berdampak buruk. Mitos atau fakta? Fakta. Sepakat ya? Sepakat. Jadi perundungan fisik dan verbal sama-sama berdampak buruk sekali. Segera laporkan jika menemukan perundungan di sekolah kepada guru, wali kelas, agen perubahan, BPBK. Siapa agen perubahan? Siapa agen perubahan? Agen perubahan itu adalah kalian semua yang ada di sekolah sini. Kenapa perwakilan kelas? Coba diperhatikan. Kenapa perwakilan kelas diundang hadirkan di sini? Yang pertama, kalian ini adalah siswa yang terpilih, yang dipilih oleh Bapak Ibu guru, yang dirasa mampu bersama-sama dengan pihak sekolah untuk mencegah perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi yang ada di sekolah. Tanpa kerjasama dari kalian, Bapak Ibu guru, pihak sekolah tidak mungkin bisa melakukan pencegahan berkaitan dengan 3 dosa pendidikan. Tidak mungkin bisa. Ya, maka dari itu nanti ya semuanya yang di kelas ini merupakan agen perubahan, menyampaikan tugasnya, menyampaikan kepada teman yang ada di kelas, menyampaikan tugasnya, menyampaikan kepada seluruh murid siswa yang ada di sekolah bahwasanya perundungan baik fisik maupun verbal itu berbahaya. Ya, sepakat? Ya. Nah, nanti setelah program sosialisasi ini, nanti kepala sekolah dan Bapak Ibu guru ada pelatihan buat kalian. Nah, ya, ada pelatihan buat kalian bagaimana cara mencegah perundungan. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, kalian ini murid terpilih. Barusan Pak Kas melihat ada keresahan, dan sebagainya. Ya, ini berarti salah satu bentuk bystander tadi. Ya, baik aktif maupun pasif. Tidak ingin sekolahan SMA 1 Muncar menjadi nyaman dan aman. Ya kan? Tapi harapan kita bersama dari siswa yang berada di sini,
berada di sini bisa merubah pemahaman teman-temanmu yang menjadi pelaku perundungan dan mencegah perundungan yang ada di SMA Negeri 1 Muncar, sehingga nanti kepala sekolah Pak Kas sudah membuat grup. Nanti kalian yang ada di sini bisa masuk di grup ini, ya. Namanya Agen Perubahan Anti Bullying, ya. Nanti bisa di copy barcode-nya berkaitan dengan hal itu, ya. Seperti itu. Anak-anak sekalian, coba diperhatikan, perundungan atau bullying itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di seluruh dunia ada, sehingga ada campur tangan pihak luar negeri yang kerjasama dengan pendidikan di Indonesia, ya, itu adalah UNICEF bekerjasama dengan pendidikan di Indonesia dengan program yang namanya program Roots. Ya, program Roots atau AKAR itu adalah program pencegahan, ya, adalah program pencegahan perundungan yang dikembangkan UNICEF Indonesia. Nanti kalian dapat fasilitas yang lebih dari teman-temanmu ketika kamu ikut Agen Perubahan. Maka dari itu kami berharap kalian masih remaja, masih masa tumbuh kembang yang sangat luar biasa sekali. Makanya kita berharap kami selaku orang tua, mewakili orang tua kalian, berhak dan harus mampu menentukan yang terbaik buat kalian, ya, yang terbaik buat kalian. Kapan lagi kalian bisa menyumbangsihkan tenaga dan pikiranmu untuk SMA Negeri 1 Muncar kalau tidak ikut program Roots Agen Perubahan di SMA 1 Muncar, ya. Dengan pelatihan dan bimbingan program Roots, maka dapat mengembangkan kepercayaan, empati, dan toleransi antara peserta didik. Nanti kalian dibuatkan grup, ini kepala sekolah, Pak Kas, Bu Kasih, Bu Paria, Bu Meli, Pak Kadep, dan Bu Betty, dan semuanya akan masuk di dalamnya, ya, untuk melihat seberapa besar kalian untuk berpartisipasi mencegah perundungan. Dengan cara apa? Yang tadi yang sudah Pak Kas sampaikan. Melapor, menyampaikan kepada temannya supaya tidak melakukan hal perundungan seperti itu. Ya, ini namanya program Roots. Ya, atau nanti kamu bisa akses di http belajar bersama cerdas berkarakter kemendikbud.co.id. Nanti tindak lanjut setelah sosialisasi ini ada pelatihan, ya, ada pelatihan. Dan pelatihan ini penting sekali buat kalian, bukan membuang-buang waktu, ya kan? Membuang-buang waktu. Isilah kegiatanmu di masa tumbuh kembang itu yang baik-baik saja, ya. Mungkin itu dari Pak Kas.